Hai teman-teman semua, kenalin nama aku Gaida Suraya dari kelas A1 dengan NIM 008. Di sini aku akan jelasin apa sih hubungan struktur, sifat fisika dan kimia obat terhadap proses absorpsi yang terjadi di dalam tubuh kita. Ngomong-ngomong soal absorpsi, teman-teman tahu nggak sih apa sih absorpsi obat itu? Jadi, absorpsi obat adalah proses pergerakan obat dari tempat pemberiannya ke dalam sirkulasi sistemik atau aliran darah. Singkatnya, proses ini adalah bagaimana obat masuk ke dalam tubuh dan siap untuk bekerja. Obat yang mengalami proses absorpsi hanyalah obat yang diberikan dengan rute pemberian secara peroral. Loh, berarti ada ya obat yang nggak harus ngelewatin proses absorpsi? Emangnya bisa? Nah, jangan salah teman-teman. Justru, obat yang tidak mengalami proses absorpsi akan menghasilkan efek obat yang lebih cepat, karena obat ini langsung masuk ke aliran darah. Obat yang tidak mengalami proses absorpsi adalah obat parenteral, atau obat yang diberikan melalui suntikan atau infus. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana hubungan sifat fisika kimia terhadap proses absorpsi obat di dalam tubuh. Seperti yang kita tahu, ada obat yang sifatnya itu asam kuat, asam lemah, basa kuat, maupun basa lemah. Obat yang bersifat asam lemah akan mengalami proses absorpsi di lambung, karena setelah obat ini masuk ke lambung, nantinya akan diubah menjadi bentuk yang tidak terionisasi. Bentuk yang tidak terionisasi ini akan mudah larut dalam lemak, sehingga obat akan mudah menembus membran. Sedangkan obat yang bersifat basa lemah akan mengalami absorpsi di usus. Saat berada di dalam lambung, obat yang bersifat basa lemah ini akan berinteraksi dengan asam lambung. Yang asam lambung ini tuh sangat asam karena memiliki pH 1 sampai 3,5. Nah, obat ini akan dirubah menjadi ion-ion. Namun, kelarutan ion-ion ini dalam lemak itu sangat kecil, sehingga dia masih sukar untuk menembus membran. Ion ini akan dilanjutkan untuk masuk ke usus halus, di mana usus halus ini memiliki pH 5-8, sehingga ion akan diubah menjadi bentuk tidak terionisasi agar kelarutan dalam lemaknya itu menjadi lebih besar, sehingga akan lebih mudah untuk menembus membran. Berbeda dengan obat yang memiliki asam lemah maupun basa lemah, untuk obat yang bersifat asam kuat dan basa kuat itu termasuk dalam kategori senyawa yang terionisasi sempurna, sehingga senyawa ini memiliki kelarutan dalam lemak yang sangat rendah dan sukar untuk menembus membran. Nah, contoh obatnya itu ada asam sulfonat, terus ada turunan amonium kuartener seperti heksametonium, dequalinium, benzalkonium klorida, dan lain-lain. Jadi itulah teman-teman, kenapa struktur, sifat fisika dan kimia obat itu sangat berpengaruh dalam proses absorpsi obat. Karena membran sel ini itu sebagian besar disusun atas lemak, sehingga makin besar kelarutan obat dalam lemak, makin tinggi juga derajat absorpsi obat ke dalam membran ini. Oke, sampai sini aja ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.